Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Sebelumnya kita sudah membahas tata nama senyawa biner. Sekarang kita lanjutkan ke tata nama untuk senyawa poliatom dan tata nama senyawa asam basa serta reaksi ion. Tata nama senyawa ion poliatom. Kita ingat bahwa ion terdiri atas ion monoatom dan poliatom. Untuk poliatom itu artinya dia memiliki jenis atomnya lebih dari 2 macam. Sebelumnya kita sudah membahas senyawa biner. Biner itu mempunyai 2 jenis atom, sedangkan untuk poliatom dia memiliki atomnya lebih dari 2 jenis. Tata nama senyawa poliatom adalah nama kation diikuti dengan nama anionnya. Kation adalah ion positif dan anion adalah ion negatif. Perhatikan tabel kation dan anion berikut ini. Untuk tabel kation, di sini terdapat kation yang memiliki bilangan oksidasi hanya 1 dan terdapat kation yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Sebagai contoh, di sini Na memiliki bilangan oksidasi 1. Kita hanya tuliskan Na itu namanya adalah natrium karena Na berasal dari golongan 1A dan dia hanya memiliki bilangan oksidasi 1. Jadi, logam yang berada pada golongan 1A, 2A, dan Al memiliki bilangan oksidasi hanya 1. Na, K itu kalium, Mg magnesium, Ca kalsium, kemudian Sr strontium, Ba2+ itu barium, dan Al aluminium. Tapi terdapat logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Di sini terdapat kation Pb2+, yaitu timbal 2. Kita tuliskan bilangan oksidasi atau muatannya di dalam kurung menggunakan angka Romawi. Pb4+ memiliki bilangan oksidasi 4, yaitu timbal 4, Fe2+, besi 2, Fe3+, besi 3, kemudian terdapat Hg atau raksa ya, Hg22+, itu raksa 1 karena muatannya 2 dibagi dengan 2 atom Hg, kemudian Hg2+, itu raksa 2, Cu+ tembaga 1, Cu2+ tembaga 2, Au+ emas 1, Au3+ emas 3, terdapat Cr atau krom. Krom itu mempunyai bilangan oksidasi 2 dan 3. Kobalt memiliki bilangan oksidasi 2 dan 3. Timah memiliki bilangan oksidasi 2 dan 4. Platina memiliki bilangan oksidasi 4 dan terdapat ion poliatom kationnya yaitu NH4+ atau disebut dengan amonium. Untuk ion negatif atau anionnya terdapat juga anion monoatom dan poliatom. Di sini terdapat OH-. OH- itu adalah hidroksida, F- fluorida, Cl- klorida, Br- bromida, I- iodida, Cn- sianida, O2- oksida, S2- sulfida. Di sini juga terdapat anion yang merupakan gabungan dari 2 unsur tetapi membentuk ion yang berbeda. Sebagai contoh terdapat NO2- dan NO3-. Untuk anion yang jumlah O-nya lebih sedikit, kita sebut dengan akhiran -id, dan yang O-nya lebih banyak kita sebut dengan akhiran -at. NO2- disebut dengan nitrit, NO3- nitrat, kemudian terdapat SO3- sulfit karena O-nya lebih sedikit, dan SO42- itu adalah sulfat. Sedangkan untuk S2O32- karena di sini memiliki kelebihan dari S sehingga disebut dengan tiosulfat. SiO3 silikat, CO3 karbonat, C2O4 oksalat, PO4 fosfat, PO3 fosfit karena O-nya lebih sedikit. Kita lihat untuk Cl dan O membentuk 4 jenis ion. ClO3- itu disebut dengan klorat karena O-nya lebih sedikit kita akhiri dengan id dan O-nya lebih banyak kita akhiri dengan at. Sedangkan untuk klorit yang kekurangan O1 kita sebut dengan hipoklorit, dan klorat yang kelebihan atom O1 jadi ClO3- ditambah O-nya 1 menjadi ClO4- disebut dengan perklorat. Terdapat juga ion permanganat MnO4-, MnO42- manganat, CrO42- kromat, Cr2O72- dikromat, HCO3- bikarbonat. Perhatikan contoh berikut ini. Pada senyawa Na2SO4, kalau kita ionisasikan akan membentuk Na+ plus SO4 2-. Bisa kita tuliskan, kita pisah menjadi kationnya adalah Na dan SO4, dan di sini dia terjadi reaksi silang ya. 2 akan berpindah ke atasnya SO4 membentuk SO4 2-, dan 2-nya juga akan berpindah ke depannya Na menghasilkan 2Na+. Penamaannya adalah nama kation ditambah dengan anion. Kationnya adalah Na dan anionnya adalah SO4 2-. Na itu adalah natrium, SO4 2- adalah sulfat sehingga disebut dengan natrium sulfat.
Selanjutnya pada NH4Cl. Untuk NH4Cl, jika kita ionisasikan akan membentuk NH4 dan Cl, menghasilkan NH4 plus Cl-. NH4 namanya adalah amonium dan Cl- namanya adalah klorida, sehingga nama dari senyawa NH4Cl adalah amonium klorida. Contoh selanjutnya pada NH42CO3. Jika kita ionisasikan akan menghasilkan NH4 dan CO3. Duanya akan berpindah ke atasnya CO3 menghasilkan CO3 2- dan CO3 2- jumlahnya ada 1 sehingga 1 berpindah ke atasnya NH4 menghasilkan NH4+. 2 juga akan berpindah menjadi koefisien dari NH4. Namanya adalah NH4 adalah amonium dan CO3 2- adalah karbonat, sehingga disebut amonium karbonat. Selanjutnya pada senyawa PbSO3. PbSO3 jika kita ionisasikan akan membentuk Pb dan SO3. Sedangkan kita tahu bahwa SO3 itu mempunyai muatan 2-, bukan min saja. Sehingga jika belakangnya min, kita kalikan 2, depannya juga akan menghasilkan 2+. Jadi Pb memiliki bilangan oksidasi 2. Kita ingat bahwa Pb adalah logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, sehingga bilangan oksidasinya kita tuliskan, namanya adalah timbal 2 dalam kurung menggunakan angka Romawi, dan SO3 2- adalah sulfit, timbal 2 sulfit. Agar kalian lebih lancar dalam memberi nama untuk senyawa poliatom, silahkan tentukan nama dari senyawa-senyawa berikut. Tata nama selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tata nama senyawa asam dan basa. Kita ingat dulu pengertian asam dan basa. Asam itu adalah zat yang apabila dalam air melepaskan H+, dan basa dalam air dia akan melepaskan OH-. Jadi apabila suatu senyawa depannya itu H, maka dia bisa disebut sebagai asam. Dan basa itu adalah senyawa yang terakhirnya itu OH, tetapi tidak semuanya seperti itu ya. Kita akan lihat contohnya. Untuk penamaan asam adalah asam ditambah dengan anion. Sedangkan untuk penamaan basa adalah kation ditambah dengan hidroksida. Contoh, pada HF. H ini merupakan asam karena dia melepaskan H+, dan F itu merupakan fluorida. Jadi, asam ditambah anion. Namanya adalah asam fluorida. Kita ingat bahwa asam itu mengandung H ya. Kemudian H2SO4. Depannya H berarti asam. SO4 jika kita ionisasikan ini akan naik ke atasnya SO4 menghasilkan SO4 2- ion sulfat sehingga disebut dengan asam sulfat. Selanjutnya adalah CH3COH. Ini merupakan pengecualian asam yang memiliki hanya di belakang. Jadi biasanya penulisannya hanya di belakang di sini. Kalau yang lain biasanya hanya ada di depan. CH3COH terdiri atas ion H dan CH3CO- di mana CH3CO- merupakan anionnya. Anionnya adalah asetat sehingga disebut dengan asam asetat. Sedangkan untuk basa namanya adalah kation ditambah dengan hidroksida. Hidroksida itu nama lain dari ion OH-. Jadi belakangnya OH- disebut hidroksida, depannya tinggal kita sebutkan ion positifnya apa. NaOH disebut dengan natrium hidroksida. Selanjutnya AlOH 3 kali, Al adalah aluminium, OH adalah hidroksida, aluminium hidroksida. NH4OH akan membentuk ion NH4 dan OH. NH4 itu adalah NH4+ ya. Di sini akan membentuk NH4+ sehingga disebut dengan amonium hidroksida. Selanjutnya pada senyawa FeOH 3 kali. FeOH 3 kali jika kita ionisasikan akan membentuk Fe3+ plus 3OH- karena tiganya akan naik ke atasnya Fe membentuk Fe3+. OH- disebut hidroksida dan Fe mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1 ya. Ada yang Fe2+ dan ada Fe3+, sehingga kita sebut sebagai besi 3 hidroksida. Agar kalian lebih lancar dalam memberi nama senyawa asam dan basa, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Untuk tata nama senyawa asam ada HCN dan H3PO4, sedangkan nama senyawa basa terdapat BaOH 2 kali dan CuOH. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang reaksi ion. Reaksi ion merupakan kebalikan dari reaksi ionisasi, di mana ion positif dan ion negatif akan bergabung membentuk senyawa melalui reaksi silang. Yang dimaksud dengan reaksi silangnya adalah sebagai berikut. Jadi, kanan atas akan berpindah ke kiri bawah. Jadi, Y yang ada di kanan atas berpindah ke kiri bawah sebagai indeksnya A, sedangkan X di sini sebagai muatannya A akan berpindah ke kanan bawah sebagai indeksnya dari B, menghasilkan AX, B, Y.
Sebagai contoh, pada Ag+ plus Cl- akan membentuk senyawanya adalah AgCl. Sedangkan pada reaksi Al3+ plus O2- akan menghasilkan, ini kita bisa tuliskan Al dan O-nya, dan kita silangkan untuk 3 di sini akan berpindah ke bawahnya O, dan 2 akan berpindah ke bawahnya Al, akan menghasilkan Al2O3. Di sini 2 juga akan menjadi koefisien dari Al dan 3 menjadi koefisien dari O. Kita tuliskan 2 dan 3 seperti ini. Selanjutnya kita lihat pada reaksi ion Al3+ plus SO4 2-. Di sini juga terjadi reaksi silang, 2-nya akan berpindah ke bawahnya Al dan 3-nya akan berpindah ke bawahnya SO4 sehingga akan menghasilkan Al2SO4 3 kali karena SO4 merupakan ion poliatom sehingga kita beri tanda kurung untuk menyatakan indeksnya 3. 2 dan 3 akan menjadi koefisien dari 2 menjadi koefisiennya Al dan 3 menjadi koefisiennya SO4 2-. Cu2+ plus SO4 2- ini juga sama akan mengalami ionisasi karena muatannya sama yaitu 2+ dan 2-, maka kita bisa coret atau sederhanakan, kita bisa bagi 2 sehingga ion yang terbentuk bukan Cu2SO4 2 kali tetapi CuSO4. NH4+ plus PO4 3-. Di sini pada reaksi ion untuk ion positif yang poliatom dan ion negatif yang poliatom juga. Plus dan minus di sini plusnya adalah plus 1, dia akan berpindah ke bawahnya PO4 dan 3-nya akan berpindah ke bawahnya NH4 menghasilkan NH4 3 PO4. Jadi PO4 1 tidak perlu ditulis. Untuk angka 3 di sini akan berpindah ke depannya NH4 sebagai koefisien dari NH4. Bagaimana menuliskan rumus kimia senyawa yang diketahui namanya? Sebagai contoh pada barium fosfat. Barium merupakan logam yang berasal dari golongan 2A sehingga kita tuliskan ionnya adalah Ba2+. Fosfat memiliki ion PO4 3- sehingga jika kita tuliskan reaksi ionnya akan menjadi Ba2+ plus PO4 3-, 2 dan 3-nya kita silangkan menghasilkan Ba, 3-nya akan turun ke bawahnya Ba dan PO4 di sini akan mempunyai jumlahnya adalah 2 karena 2 sebagai ionnya Ba akan berpindah ke bawahnya PO4 sebagai indeksnya dari PO4. Natrium sulfit. Menentukan rumus kimia dari natrium sulfit, kita ingat bahwa natrium merupakan logam golongan 1A sehingga akan membentuk ion Na+, dan sulfit akan membentuk ionnya adalah SO3 2-. Kita silangkan untuk muatannya 2 akan berpindah ke bawahnya Na dan 1 dari plus 1 akan berpindah ke bawahnya SO3. Menghasilkan Na, di sini 2-nya berpindah ke bawahnya Na, kita tuliskan 2 di sini dan SO3-nya 1 tidak perlu ditulis. Tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 berarti tembaga yang memiliki bilangan oksidasi 2. Kita tuliskan ionnya adalah Cu2+, dan sulfat ionnya adalah SO4 2-. Tuliskan di sini karena sama-sama memiliki muatan 2 dan 2, kita bisa sederhanakan dibagi 2 sehingga akan menghasilkan senyawanya adalah CuSO4. Asam karbonat. Asam itu memiliki ion AH+, sedangkan untuk karbonat itu memiliki ion CO3 2-. Sehingga jika kita reaksikan ion akan menghasilkan H, 2-nya akan turun ke bawahnya H, di sini 2 dari CO3 2- akan berpindah ke bawahnya H, kita tuliskan seperti ini. Dan CO3 karena di sini plus 1, 1 berpindah ke bawahnya CO3, 1 tidak perlu ditulis. Contoh selanjutnya adalah kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida merupakan nama dari senyawa basa. Kita ingat bahwa kalsium merupakan logam golongan 2A sehingga kita tuliskan ionnya adalah Ca2+, dan hidroksida merupakan ion OH-. Kita tuliskan OH-. Jika kita reaksikan ion akan menghasilkan Ca dan OH-nya kita tuliskan terlebih dahulu dan 2-nya akan berpindah ke bawahnya OH sehingga menghasilkan CaOH 2 kali. Agar kalian lebih lancar dalam menuliskan rumus kimia dari ion-ion positif dan negatif dan nama garam yang terbentuk, silakan lengkapi tabel berikut. Sebagai contoh, kalian bisa lihat untuk reaksi antara K+ dan PO4 3-. Jika kita reaksikan ion, K+ plus PO4 3- akan menjadi seperti ini, sehingga membentuk K3PO4 karena 3 dari PO4 ini akan berpindah ke bawahnya K. Jadi K3PO4 namanya adalah K itu kalium, PO4 3- adalah fosfat, kalium fosfat. Contoh lagi adalah pada Cu2+ plus SO4 2-.
Kita tuliskan Cu2 plus SO4 2-, karena sama-sama memiliki muatan 2 kita bisa sederhanakan sehingga akan membentuk senyawa CuSO4. Namanya adalah Cu tembaga yang memiliki bilangan oksidasi 2 karena memiliki ion 2 plus, tembaga 2, SO4 adalah ion sulfat, jadi namanya tembaga 2 sulfat. Demikianlah pembahasan mengenai tata nama senyawa poliatom, senyawa asam basa, dan reaksi ion. Semoga bermanfaat.